Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang definisi dari kalor ya. Jadi kalor itu adalah sebuah bentuk energi yang dimiliki pada sebuah benda ya, akibat karena proses pemanasan. Oke. Nah, ketika kalornya semakin banyak, maka nanti energi di dalam zat tersebut akan bergerak dengan semakin cepat. Ada yang vibrasi, ada yang berotasi, ada yang bergerak lurus. Sehingga kalau diukur dalam sebuah termometer, nilai suhunya akan naik. Tapi suhu dan kalor itu adalah dua konsep yang berbeda. Nah, kalor itu selalu merambat dari suhu tinggi ke suhu rendah ya. Merambat dari suhu yang tinggi ke rendah. Tidak pernah sebaliknya. Tidak pernah kalor itu dalam keadaan normal merambat dari suhu rendah ke suhu tinggi, tidak pernah. Tapi selalu dari suhu tinggi dia akan mengalir ke suhu yang lebih rendah. Kalaupun ada ya, seperti contohnya AC, kan AC itu dari rendah ke tinggi ya. Ya, tapi dibutuhkan usaha untuk melakukan itu. Jadi tidak secara natural. Kalau yang secara natural, pasti kalor itu akan bergerak dari suhu tinggi ke suhu rendah. Makanya kita kadang merasakan sensasi dingin ketika pegang es. Karena kita akan kehilangan kalor, sedangkan es akan mendapatkan kalor atau menerima kalor. Sehingga ketika kita kehilangan kalor, kita merasakan dingin ya. Tapi sebaliknya, yang dirasakan es sebetulnya itu malah justru hangat karena dia akan mendapatkan kalor. Nah, suatu saat mungkin kita pernah saling berpegangan tangan dengan teman ya. Kadang kita pegang tangan teman merasakan dingin, tapi teman malah justru merasakan hangat karena proses yang terjadi adalah demikian. Kita merasakan dingin karena suhu kita lebih tinggi dibandingkan suhu teman. Artinya kalor kita itu berpindah ke teman. Sedangkan kalor di teman kita itu bertambah sehingga dia merasakan hangat, kita merasakan dingin. Sampai akhirnya keduanya pada kondisi kesetimbangan termal atau memiliki suhu yang sama ya. Jadi yang pertama, kalor itu selalu bergerak dari suhu yang tinggi atau berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Kemudian kalor itu mempunyai simbol Q besar, oke? Kalor, persamaan dari kalor dapat dituliskan sebagai berikut. Q sama dengan M kali C kali delta T ya. Di mana Q ini adalah kalor itu sendiri. Karena kalor ini termasuk energi, maka mempunyai satuan joule ya. Nah, nanti kita juga mengenal adanya satuan kalori di dalam kalor. Kemudian M ini adalah massa, C ini adalah kalor jenis, sedangkan delta T ini adalah perubahan suhu. Ya, ini massa satuannya kilogram, kalor jenis adalah joule kilogram derajat Celcius. Suhu ini bisa menggunakan derajat Celcius atau bisa Kelvin juga ya. Kenapa demikian? Karena Celcius dan Kelvin mempunyai nilai rentang yang sama. Sehingga kalau ditambah 2 pada Celcius akan bertambah 2 juga pada Kelvin dan seterusnya. Oke, sekarang kita perhatikan persamaan kalor ini. Kalor sama dengan massa kali kalor jenis kali perubahan temperatur atau perubahan suhu. Jadi setiap kali ada suhu yang berubah, kalornya juga berubah. Kalau kita menambahkan suhu atau kita menambahkan kalor pada zat tersebut, maka suhunya akan berubah bertambah. Tapi kalau kita menyerap kalor pada zat tertentu, maka suhunya akan berkurang ya. Kemudian faktor lain yang menyebabkan besar kalornya itu adalah massa dari zat tersebut dan kalor jenis. Kalor jenis itu adalah ya kalor jenis atau biasa ditulis dengan simbol C. C-nya kecil ini adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan
eh, suhu 1 gram 1 gram dari sebuah zat ya sebanyak 1 derajat Celcius. Oke, jadi ini definisi dari kalor jenis. Adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram ya. Masanya 1 gram dan menaikkan suhu sebanyak 1 derajat. Nah, itu yang kita namakan sebagai kalor jenis ya. Dari persamaan kalor berarti kalor jenis bisa kita dapatkan dengan persamaan Q dibagi massa per delta T. Nah, ini kalor yang dibutuhkan untuk meningkatkan massa 1 kilogram sebanyak 1 derajat Celcius. Kemudian kita nanti juga akan mengenal yang namanya kapasitas kalor. Nah, kapasitas kalor itu hampir mirip dengan kalor jenis. Bedanya kalau kapasitas kalor simbol besarnya adalah C besar ya. Kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu zat sebesar 1 derajat Kelvin. Nah, bedanya apa antara kalor jenis dengan kapasitas kalor? Bedanya adalah di masanya. Kalau kalor jenis itu untuk menaikkan 1 gram sebanyak 1 derajat. Nah, kalau kapasitas kalor, nggak penting masanya berapa, yang penting saya naik 1 derajat suhunya. Itu yang disebut sebagai kapasitas kalor ya. Nah, jadi kapasitas kalor kalau dalam persamaan kalor ini bisa kita tulis, sorry, bentar. Ini C-nya kecil ya, kali delta T ya. Kapasitas kalor itu M dikalikan C ini. Sehingga kalor besaran kalor akan sama dengan kapasitas kalor kali delta T, atau kapasitas kalor sendiri sama dengan kalor dibagi dengan delta T ya. Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 derajat Celcius dari benda itu. Masanya tidak peduli berapa. Yang penting suhunya itu naik 1 derajat Celcius. Besar kalornya itulah nilai dari kapasitas kalornya. Besar kalor dibagi dengan untuk menaikkan 1 derajat Celcius.